kita itu memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya, gitu ya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin membalas pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang menyebut PKB telah rusak. Menurut Caimin, Gus Yahya beserta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul telah mempolitisasi PBNU sehingga merusak kepercayaan masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Caimin dalam akun X pribadinya pada Minggu 4 Agustus 2024. Dalam cuitan tersebut, Caimin mengaku akan segan dengan struktural PBNU jika mereka tidak merecoki internal PKB. Terlebih menurutnya, PKB pada pemilu 2024 justru mendapat prestasi yang diakui oleh semua pihak. Prestasi itu yakni PKB meraih perolehan kursi terbanyak semenjak partai berdiri pada 1999. PKB mengantongi 10,62% suara sah nasional setelah mengoleksi sekitar 16 juta suara. Oleh karena itu, Caimin menganggap bahwa PKB bersyukur karena tidak lagi bergantung pada siapapun. Caimin bahkan menyebut hasil itu bisa didapatkan meski PKB kerap mendapat kritikan dari Gus Yahya dan Gus Ipul. Sebelumnya, Ketum PBNU Gus Yahya mengibaratkan hubungan PBNU dan PKB seperti mobil dan pabrikan mobil. Ia menyebut, jika ditemukan masalah pada sistem mobil yang diproduksi, maka pabrikan akan melakukan penarikan produk untuk diperbaiki. Hal ini dilontarkan oleh Gus Yahya dalam keterangan tertulis pada Sabtu 3 Agustus 2024. Selain itu, PBNU pun membentuk tim 5 dengan tujuan mengevaluasi dan merebut PKB dari kepemimpinan Caimin saat ini. Gus Ipul menganggap para kader elit PKB sering memberi komentar yang menyudutkan PBNU yang telah menjadi organisasi pendiri PKB. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyayangkan statement Ketua Umum PKB yang menyebut Gus Yahya telah melanggar kitab dan mempolitisir NU. Gus Ipul mengatakan bahwa cuitan Gus Imin terkesan reaksioner dan emosional. Elit PKB itu terasa reaksioner dan emosional. Bahkan juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan. Bahkan sampai menuduh melanggar hitoh. Yang kedua, saya ingin elit PKB menjelaskan beberapa langkah-langkahnya yang selama ini itu secara nyata mengabaikan dan bahkan mengecilkan peran-peran PBNU. Juga menuduh PBNU menggembosi PKB dalam pemilu yang lalu. Terus terang tidak pernah PBNU itu punya pikiran untuk menggembosi PKB karena kita paham betul PKB itu didirikan oleh PBNU dan bahkan banyak keluarga pengurus yang berjuang untuk PKB, bahkan keluarganya Gus Yahya itu berjuang untuk PKB. Jadi tidak ada upaya penggembosan itu. Maka saya kaget sekali ketika ada menyebut menggembosi PKB. Enggak ada. Yang kita persoalkan itu justru pencalonan presiden pada Pilpres yang lalu. Itu kita persoalkan kenapa tidak ada upaya untuk konsultasi, meminta nasihat kepada Rois Am dan Ketua Umum. Tim 5 pendiri PKB dengan resmi SK PBNU. Gak mungkin lupa sejarah seperti itu. Saya itu di SK oleh PBNU menjadi tim 5 PKB. Mabda siasi, persis seperti mabda siasi PBNU. Partai mana yang ada mabda siasi seperti PBNU? Jelas sekali PKB Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Partai mana yang jelas-jelas seperti itu? Hanya PKB yang persis dengan NU ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi PKB ada NU, NU ada PKB harus kita dengungkan itu. Harus selalu kita suarakan PKB adalah NU, NU adalah PKB. Harus selalu disuarakan itu. Gak boleh surut, gak boleh kendor. Caimin itu saudara sepupu jauh saya. Jadi kita itu misanan dua kali. Karena ibu beliau
saudara sepupunya bapak saya. Caimin itu orang yang pintar, ya lulusan UGM, ya jadi pintar. Kemudian juga tokoh dari mungkin dari muda ya sudah aktif berorganisasi sosial, organisasi politik. Jadi kemampuan politiknya sangat kuat, sangat tinggi ya. Beliau adalah salah satu politikus ulung di Indonesia.